Shalom semuanya, selamat malam. Senang sekali kita bisa ketemu, walau secara virtual. Baik saudara, kita akan segera mengawali pertemuan malam ini. Kita akan bersatu hati dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk berfellowship, belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Kak Sony. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami rindu sungguh-sungguh Tuhan Yesus hadir, Roh Kudus-Mu menyertai kami sehingga kami bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat di mana kami berada. Kami bisa menikmati kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan dan menguatkan kami dan mengajar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyiin pujian mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hangku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang kenan selalu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hangku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku mengenal kehendaknya hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang kenal selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang kenal selalu. Glory, hallelujah. Haleluya, kami mau mengikut Yesus lebih sungguh lagi, mengiringmu Tuhan. Haleluya, kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami mau mengikut-Mu Tuhan lebih sungguh lagi, menyenangkan Engkau, melakukan kehendak-Mu. Haleluya, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, sebab itulah yang menjadi kerinduan hati kami. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami, hanya itu kerinduanku. Haleluya, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Biarlah kami semua Tuhan yang hadir malam hari ini, kami rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini bukan seminar, tetapi ini pemuritan. Jadi kalau pemuritan kita akan detail sekali ya. Dan kalau seminar hanya satu kali, tapi kalau ini kita terus-menerus. Nah, saya sendiri harus belajar dan kagum dengan apa yang Tuhan singkapkan di kebenaran firman Tuhan yang saya terima begitu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sebelumnya belum pernah ikut pemuritan, silakan lihat di YouTube. Saya beberapa saat ini udah lebih dari 3 bulan, masuk ke 4 bulan, sedang bahas kitab Wahyu.
kitab yang sering kali jadi kontroversi. Kenapa seringkali jadi kontroversi? Begitu mudahnya orang untuk menerjemahkan kitab ini tidak pakai pakem. Nah, saya ini takut. Karena banyak jemaat diarahkan ke sesuatu yang tidak benar. Akhirnya mereka kehilangan sasaran, kehilangan timing. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai good church, bad church. Mengenai gereja yang baik dan gereja yang tidak baik. Kita masuk ke jemaat Philadelphia. Kita akan banyak melihat kebenaran firman Tuhan yang nyambung satu dengan yang lain. Maka dari itu selalu saya katakan, kalau kita mau belajar kitab Wahyu, kita mesti minimal sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Yudas. Kalau saudara tidak baca dari Kejadian sampai Yudas, maka saudara akan bingung. Ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa lagi? Maka dari itu kalau kita menerjemahkan kitab Wahyu, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk betul-betul menyimak kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini ditujukan kepada malaikat jemaat. Malaikat jemaat jangan berpikir bahwa itu malaikat. Tetapi malaikat jemaat itu lambang dari seorang pemimpin jemaat, yaitu gembala. Ya, dikatakan nih, aku tahu segala pekerjaan. Mau sembunyi kayak apapun, Tuhan itu tahu pekerjaan kita. Apalagi kita ini ngeklaim bahwa Allah Immanuel, Tuhan Immanuel itu ada di dalam kita. Nah, makanya dari itu Tuhan bicara sebagai pemilik. Aku tahu segala pekerjaan. Dan itu muncul di jemaat-jemaat yang ada dibahas di kitab Wahyu. Sekali lagi, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini keren. Ya, Tuhan bicara apa? Ya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kalau kita lihat nanti kenyataannya bahwa Philadelphia ini bukan gereja besar, bukan mega church, ya. Ini gereja kecil, Bapak Ibu. Tetapi hanya ada 2 dari antara 7 jemaat yang tidak ditegur. Smyrna dan Philadelphia tidak ditegur. Yang 5 yang lain dihajar. Apalagi nanti bahasan mengenai Laodikia. Ayat yang berikutnya. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis. Bahasa Inggrisnya ngeri banget. Synagogue of Satan. Sinagog itu tempat ibadahnya orang Yahudi, ya. Dikatakan apa? The Synagogue of Satan, jemaah iblis. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Langsung to the point. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kita bahas satu persatu pelan-pelan. Ya, kota Philadelphia di antara 7 jemaat. Ini jemaat yang ke-6. Ya, namanya sekarang Alaşehir di Turki. Philadelphia artinya kasih sayang persaudaraan. Ingat, jemaat Philadelphia ini menganut nama jemaat berdasarkan kota itu berasal. Jadi kalau misalnya Pak Kristianto dari jemaat Elim, misal nih, Elim mana Beratang, makanya dikatakan jemaat Beratang misalnya gitu. Nah, ini jemaat Philadelphia bukan ini namanya bagus terus kemudian didirikan gereja, enggak. Beda. Ini berdasarkan kota yang ada, kota Philadelphia. Nah, kata Philadelphia itu kalau kita pisah dari bahasa aslinya, ya, dari apa? Kata philos, ya, dengan apa? Adelphos. Philos sama kita dengar ya, philia, philos, ya, kasih, adelphos, saudara. Jadi kalau digabung jadi Philadelphia, artinya apa? Kasih persaudaraan yang mesra. Ya, kenapa sampai ada nama kota itu supaya ngerti. Dan kalau Tuhan bicara kepada jemaat-jemaat itu sangat menarik karena memakai apa yang terjadi pada saat itu.
Jadi Tuhan itu tidak mengabaikan begitu saja apa yang terjadi. Philadelphia dinamakan Philadelphia karena ada seorang dari keluarga kerajaan namanya Attalus. Ya, Attalus ini punya saudara namanya Emenius. Nah, karena saking mengasihi saudara-saudaranya, sampai orang-orang yang ada di kota itu, sampai orang-orang yang sampai di kota-kota terjauh, mengatakan apa? Sungguh dia Philadelphia. Sungguh dia mengasihi saudaranya. Perhatikan sungguh-sungguh. Kasih persaudaraan seperti ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Makanya orang Kristen itu kadang-kala kegeeran, kegede rasahan, gede rumongso. Kita menyebut agama kasih. Padahal kalau mau lihat, Bapak Ibu lihat di YouTube, itu orang-orang berantem sendiri, saling menjelekkan, saling mengkafirkan, saling menyesat-nyesatkan. Betul enggak? Ini loh, Attalus ngomong sama Emenius, saudaranya. Aku mengasihi saudaraku. Bahkan dia pengen ngasih jabatan tinggi buat saudaranya. Kasih persaudaraan yang mesra, yang erat. Nah, pada tahun 17 Masehi, kota ini rusak. Ingat ya, kitab Wahyu ditulis, didiktekan oleh Tuhan kita kepada Rasul Yohanes tahun 81 sampai 96. Tapi ada sejarahnya, tahun 17 Masehi, kota ini rusak berat akibat gempa bumi, ya. Dan juga gempa buminya, ingat, sebelumnya kita bahas Sardis. Gempa bumi ini bukan hanya menghancurkan Philadelphia, tapi menghancurkan Sardis. Ya, Bapak Ibu Saudara yang baru ikut hari ini, coba noleh sedikit lewat YouTube, dipelajarin dulu di 5 jemaat yang ada. Nah, kota ini dibangun kembali. Orang-orang yang belajar Alkitab pasti tahu, oh ini dibangun pada zamannya apa? Rasul Yohanes. Ya, pada saat dibangun kembali, itu kota rusak total. Sehingga tidak ada orang yang berani tinggal di dalam. Kenapa? Karena pada saat gempa susulan, itu ambruk. Makanya mereka ada di luar semuanya. Ketika sudah gempa, tidak ada lagi. Mereka kembali lagi. Dibangun. Nah, pada saat dibangun, ini yang luar biasa. Ya, orang-orang banyak masuk ke dalamnya. Termasuk orang-orang Kristen. Nah, disitulah orang-orang Kristen jadi jemaat. Nah, saya kasih tahu dulu latar belakangnya, supaya Bapak, Ibu, Saudara bisa ngerti. Oh, maksudnya ini Tuhan ini ngomong seperti ini. Kenapa? Karena kitab Wahyu banyak perlambang. Kalau saudara tidak menguasai perlambang, maka saudara akan nggak ngerti. Akhirnya ngawurisme dan cocokologi. Nah, politiknya ingat ya, kaisar yang ada saat itu adalah Kaisar Domitianus. Kaisar Domitianus adalah kaisar yang mengangkat dirinya, menggelari dirinya Dominus et Deus Noster. Artinya apa? Tuhan dan Allah kami. Jadi pada zaman 7 jemaat itu, tantangannya orang Kristen itu 2. Satu, kekaisaran Romawi, dan yang satu, the synagogue of Satan, yaitu orang Yahudi yang Yudaismenya kuat. Jadi 2 tantangannya. Ya, kalau nggak kena kaisaran Roma, kena orang Yahudi ngelapor kaisaran Roma, maka 4 hal terjadi. Orang Kristen ditangkap, orang Kristen dimiskinkan, orang Kristen dianiaya, orang Kristen dibunuh. Dari ditangkap, dimiskinkan, sampai dibunuh, usianya hanya 3 sampai 5 bulan. Nah, lihat ya, seluruh kekaisaran Roma ini pernah mengalami kekurangan pangan. Ya, saya tidak bilang kelaparan, tetapi kekurangan pangan. Nah, karena kekurangan pangan, maka kaisar ini, ya ada agendanya kaisar. Kaisar memerintahkan tidak boleh nanam yang lain, kecuali gandum, minyak zaitun, dan anggur. Nah, Bapak Ibu pasti bingung kan? Katanya supaya tidak terjadi kelaparan. Kalau gandum masih ada korelasinya, karena makanannya orang sana gandum atau roti. Minyak zaitun ada korelasinya, tetapi anggur, coba bayangin. Nah, disinilah politik yang luar biasa dari Kaisar Domitianus. Kaisar Domitianus itu pengen hanya ada satu daerah saja. Dia tidak kepengen daerah di luar daerahnya yang punya anggur. Saudara tahu, Philadelphia itu penghasil anggur yang terbaik. Ingat, wilayahnya beda. Wilayah ini adalah wilayah Turki. Asia kecil itu Turki. Jangan ngomong Asia kecil itu Asia Tenggara. Beda.
Kalau kita ngomong Asia yang peta zaman sekarang, yang dengan Asia pada zaman ketika Alkitab ditulis, itu beda. Nah, Asia kecil itu Turki. Nah, karena Philadelphia penghasil anggur yang hebat, ya, ada 2 kota di antara 7 jemaat yang sebenarnya hebat sekali penghasil anggur. Nah, mereka menyembah dewa anggur, Dionysus, dewa anggur. Nah, yang namanya tanaman anggur itu terbaik di Kekaisaran Romawi. Tetapi gara-gara Domitianus tidak mau ada di luar wilayahnya, dibuatlah peraturan, dibuatlah dekret, dibuatlah edik, dihancurkan semua kebun-kebun anggur di luar daerah Roma dan sekitar Eropa zaman sekarang. Ya, yang ada di Turki, daerah Philadelphia itu dihancurkan. Nah, sebelum saya masuk ke esensi, Kaisar tahu bahwa yang jadi tulang punggung perekonomian bagi Philadelphia adalah kebun anggur, penghasil anggur. Petani-petaninya 95% nanam anggur. Jadi Kaisar ketika mengatakan untuk membabat seluruh kebun anggur dan dijadikan ladang gandum, itu semua dari mereka, petani-petani, pengusaha besar, itu langsung usahanya jatuh. Dan kota itu merasa dikhianati oleh kekaisaran. Nah, sekarang kalau kita sudah ngerti, sebenarnya Kaisar Domitianus melakukan itu supaya Kaisar Domitianus bisa memonopoli perdagangan anggur. Oh, itu untungnya besar pada zaman itu. Kalau kita sudah ngerti latar belakangnya, enak di sini. Perhatikan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, tuliskanlah kepada gembala di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus. Ini perhatikan. Saya ingin Bapak Ibu perhatikan sungguh, dari yang kudus. Nah, kita udah langsung ngerti. Orang Kristen zaman now udah ngerti pasti. Ini pasti Yesus. Tapi zaman itu ini kode dari yang kudus. Ingat ya, kalau yang sudah ngikut dari 1 sampai 5. Seluruh yang namanya penyembahan di semua kota itu ada kuil. Kuil-kuilnya yang paling besar adalah kuil Artemis, ya, kuil dewi yang seluruh badannya payudara, dewi kesuburan, ya, itu salah satunya. Itu dewi yang sangat dipuja pada zaman itu. Dan ada kuil yang kedua. Kuil kedua dikhususkan untuk raja. Nah, disinilah raja disembah. Mau nggak mau. Nah, di semua kuil itu melakukan praktek persetubuhan. Jadi, betul-betul pesta seks di lingkungan kuil. Jadi, kalau mereka itu sebenarnya dalam tanda petik untuk memuaskan nafsu seksnya, mereka datang untuk menyembah dewi, menyembah kaisar. Kenapa? Disitulah terang-terangan orang melakukan hubungan seksual di luar nikah. Tuhan memberi batas luar biasa. Dikatakan apa? Dari yang kudus, kita langsung tahu bahwa itu Yesus Tuhan kita. Nah, saya heran ya, sampai hari ini kenapa orang-orang Kristen tuh alergi kalau dikhotbahkan mengenai kekudusan. Seolah-olah kekudusan itu jadi sesuatu yang sulit diraih. Nah, contoh ya, kita masuk pandemi. Dulu yang namanya cuci tangan, itu susah sekali, saudara orang. Tapi sekarang ini jadi sebuah culture baru. Orang mau masuk kemana cuci tangan, orang mau masuk kemana cuci tangan. Saya kadang-kala habis pergi gitu, masker itu tetap nempel di wajah. Di rumah saya kaget loh, ternyata maskernya masih nempel. Ya ini loh, sebuah kebudayaan yang baru. Nah, orang Kristen, saya tidak tahu kenapa, alergi amat sangat dengan kata kekudusan. Kalau saya mau ke rumahnya Pak Lukas Haryadi, contoh ini. Kalau di rumahnya Pak Lukas Haryadi, orangnya bersihan, harus lepas sepatu, saya kan harus lepas sepatu. Kalau di rumahnya Pak Lukas Haryadi, harus cuci tangan, saya kan cuci tangan. Nah, kita ini akan ke surga, ke tempatnya Tuhan Yesus. Dan habitatnya Tuhan kita adalah kekudusan. Kalau kita mengatakan kekudusan itu sulit diraih, kita sebenarnya melecehkan Tuhan kita. Karena kekudusan itu sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Nah, masalahnya kita sudah terlanjur rusak selama sekian lama. Untuk jadi pulih kembali, itu perlu waktu. Makanya kekudusan itu tidak bisa lewat tumpang tangan. Banyak hamba Tuhan
Saya tidak ngomong jemaat, bahkan hamba Tuhan pun terjebak di kekudusan. Kita sudah lihat berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh seperti ini. Gereja juga rata-rata tidak ngajar mengenai kekudusan. Yang diajar adalah, maaf, kata-kata motivasi untuk menjadi sekedar lebih baik. Anestesi lokal, penyakitnya tidak sembuh, hanya tidak sakit. Ya, tidak sembuh, hanya tidak sakit, disuntik supaya apa? Bagian yang sakit itu tidak lagi nyeri, padahal penyakitnya masih ada di dalam. Orang Kristen ini mesti ngerti bahwa yang namanya warriors itu tidak dilahirkan, tapi namanya the warriors itu dibentuk, dan dibentuknya luar biasa. Kekudusan itu tidak bisa lewat penumpangan tangan. Kekudusan itu tidak bisa lewat sign and wonder dan mujizat. Kekudusan itu diperjuangkan. Makanya Tuhan Yesus bicara ketika ada seseorang yang menimpali. Kalau gitu masuk surga itu susah. Tuhan Yesus ngomong loh dengan jelas. Berjuanglah. Kalau sesuatu itu gampang. Soal kerajaan surga, soal kekudusan, soal rumah kita di surga, gampang. Maka Tuhan Yesus tidak pakai kata berjuang. Tapi Tuhan Yesus pakai kata berjuang, agonizomai, agoniseste, berjuang sampai mengeluarkan keringat, sampai mengeluarkan air mata, sampai mempertaruhkan nyawa, darah keluar. Artinya kenapa? Segenap potensi hidup dipertaruhkan karena untuk sesuatu yang mulia. Itu layak kita bertaruh, bahkan nyawa. Ayo ngomong amin bagian di sini. Makanya kalau itu mudah, Tuhan Yesus nggak akan ngomong, berjuanglah. Ya, ada jalan lebar, jalan sempit. Orang Kristen berjuang untuk masuk. Nah, selama ini kita dicekoi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus menerima kamu apa adanya. Dan ajaran-ajaran ini sudah dicekoi kita, sehingga orang akan permisif menerima dosa itu, diberi label baru, namanya apa? Kelemahan. Saya ngomong sama salah satu adik rohani di sini. Dia pernah punya pimpinan, punya mentor rohani gitu loh ya. Ada banyak kasus susila, ada banyak kasus niduri orang-orang, nidurin gadis-gadis gitu. Dan adik rohani saya di sini ngomong apa? Itu kelemahannya Koko ini. Saya bilang dengan dia, bukan kelemahan, itu dosa. Hati saya jerit. Karena betapa mudahnya kita memberi label dosa itu diperlunak dengan perkataan apa? Kelemahan. Makanya ayo kita berjuang mengenai kekudusan. Makanya jemaat di Philadelphia langsung tahu Yesus. Ya, karena kenapa? Atmosfer pada zaman itu, atmosfer pada saat itu adalah atmosfer percabulan, atmosfer perselingkuhan, atmosfer pesta seks. Makanya ketika orang Kristen menolak melakukan itu, masih di belakangnya apa? Step berikutnya. Mereka masuk dalam penderitaan. Dan dikatakan apa? Ya, yang kudus dan yang benar. Karena tolong lihat, yang benar ini di dalam Alkitab yang ada bahasa Yunaninya G228. Nah, lihat ini. Di dalam ini ketika saya gali Bapak Ibu, ternyata di dalam kebenaran itu ada kesetiaan. Ingat, orang Philadelphia itu dikhianati oleh kaisar mereka sendiri. Tulang punggung ekonomi mereka diambil, dimatikan. Padahal kaisar itu sebenarnya jadi bapak. Ya, rakyat itu anak-anak. Tetapi bapak tega ngambil dari anak. Makanya ini penghiburan. Dikatakan apa? Yang benar. Di dalamnya ada kesetiaan. Artinya Tuhan ngomong, aku setia. Aku tidak mencurangi. Tuhan bicara dengan saya hal yang menarik mengenai kata curang. Tuhan itu tidak pernah mencurangi kita. Kita yang seringkali mencurigai Tuhan curang. Pada saat kita dalam masalah, kita selalu berpikir hal-hal yang tidak benar. Kita ini seringkali berpikir yang jelek dan negatif. Saya tidak suka pakai kata negatif. Ya, negatif. Jangan-jangan Tuhan akan menghancurkan saya. Jangan-jangan Tuhan akan mengizinkan saya cerai. Jangan-jangan Tuhan akan izinin saya bangkrut. Jangan-jangan Tuhan akan membunuh saya. Padahal kita ini bisa nyanyi.
Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, semua untuk kebaikan. Roma 8:28 dikatakan Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi kalau Tuhan izinin sebuah peristiwa terjadi dalam hidup kita, percayalah sesulit apapun, itu mendatangkan kebaikan. Amin. Walaupun susah, mendatangkan kebaikan. Jangan curigai Tuhan. Kita masih ingat Ayub, sahabat-sahabat Ayub itu mencurigai Tuhan. Ayo, kita belajar lebih dalam lagi. Nah, ini ada hubungannya. Yang memegang kunci Daud. Nah, ngomong kunci Daud ini apa? Ini beberapa orang yang saya tahu klenik-klenik bikin kunci-kuncian. Setelah itu dikatakan ini kunci Daud. Kunci yang bisa membuka apa saja. Salah, ya. Kunci Daud itu apa toh? Kalau kita pelajari kebenaran firman Tuhan, dikatakan gini, dia memegang kunci Daud. Ya, yang megang kunci, dialah yang menentukan siapa yang boleh masuk rumah atau kerajaan Daud. Yang sebenarnya ini bicara mengenai kerajaan Allah. Orang Yahudi di Philadelphia yang menentang orang-orang Kristen itu menentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu secara tidak langsung ngomong sama orang-orang Kristen yang ada di Philadelphia, aku megang kunci Daud, akulah Mesias. Jadi ini adalah lambang. Dari awal yang kudus dan yang benar, aku Tuhan. Yang kudus dan yang benar, aku Tuhan. Tetapi kalau dikatakan kunci Daud, aku Mesias. Kita buka ke Yesaya 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lah kok dipleset ke? Ada lagu, bila kau yang membuka pintu, tak ada yang dapat ya bisa menutupnya, ya gitu toh. Nah, orang Kristen memakai ayat ini untuk doa supaya dijawab. Tuhan membuka pintu surga supaya aku dapat jawaban. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu salah satu pelakunya enggak? Yang katakan, oh kalau Tuhan udah buka pintu kan yang bisa dapat tutupnya. Padahal ayat ini berbeda maksudnya. Ya udahlah, sekarang sudah mata terbuka ya. Jadi saya harap saudara tidak punya kesalahan di sini ya. Dikatakan apa? Oleh karena itu, maka apabila ia membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Itu bicara mengenai apa? Ada kedaulatan Tuhan Yesus. Tuhan bicara, aku berdaulat, aku megang kendali. Walaupun keadaan umatnya susah ditindas, tapi dia pemegang kendali masuk kerajaan surga. Jadi ini lebih daripada maaf, jangan tersinggung, jawaban doa. Padahal yang kita kejar, yang membuat kita susah, bukan kebutuhan, keinginan. Yang belum punya pacar, pengen punya pacar. Aduh enak ya, udah punya pacar. Yang perempuan nih, ada antar jemput, punya ojol pribadi. Wah, kan gitu kan ya. Ya, ini yang sudah punya anak-anak, apalagi punya anak gadis, wah mikir juga, enak ya kalau punya mantu ya. Anaknya diprovokasi, kapan kawin? Nah, akhirnya orang-orang muda terprovokasi, ingin menikah. Setelah menikah, ingin punya anak. Makanya kalau nggak punya anak, kehilangan damai sejahtera. Kayaknya hidupmu nggak lengkap. Beberapa orang kalau nggak nikah, hidupnya nggak lengkap. Makanya dalam pikirannya, kawin. Ya, makanya kalau udah menikah, punya anak. Setelah punya anak mikir, aduh kontrakan ya, harus punya rumah. Punya rumah, pengen punya rumah lebih gede lagi. Pengen punya rumah 2. Udah punya rumah, pengen punya mobil. Mobilnya, pengen punya mobil jenis ini. Kenapa? Tetangga sebelah pakai mobil itu. Aku juga harus seperti itu. Dan kalau sudah, wah aku pengen nanti anakku masuk sekolah ini. Dan akhirnya keinginan. Kita tidak pernah tanya kebutuhan kita apa. Saya tuh kaget dengan beberapa orang yang memakai, saya sebut. Mereka pakai Mac. Saya tanya, buat apa pakai Mac? Untuk orang-orang desain, bagus. Tapi kalau kamu hanya sekedar make biasa, kenapa nggak pakai merek yang lain? Ngerti ya saudara? Makanya banyak orang Kristen terjebaknya di sini.
Bukan apa yang kita butuhkan, tapi yang kita inginkan. Dan akhirnya kita terjebak di rasa sakit yang terus-menerus. Dan kita bicara pada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Padahal itu yang kita tabur, itu yang kita tuai. Perhatikan ya, orang-orang muda yang masalah dalam rumah tangga. Mereka seringkali datang ke saya dengan katakan apa? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Lah pacaran datang. Menikah ribut sendiri, yang diributi pakaian, yang diributi konsumsi, yang diributi undangan, yang diributi pre-wed fotografi, yang diributi bandnya yang main apa. Nggak pernah mikirin yang lain. Setelah punya masalah, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Kenapa Tuhan pertemukan kami? Ketemunya di kampus. Padahal di kampus itu kan bukan hanya dia saja. Ada tukang kebun, ada cleaning service, ada tukang parkir. Betul nggak? Kenapa kita nggak pernah tanya sama adminnya kampus, kenapa Tuhan pertemukan kita? Nggak pernah. Makanya ini muncul hanya terjadi pada saat kita punya masalah. Berarti kan? Tuhan tuh bicara. Dikatakan kunci Daud. Kenapa muncul kunci Daud di Philadelphia? Karena tantangan paling besar bagi jemaat Philadelphia adalah orang Yahudi yang sangat benci sama orang Kristen. Nah, dulu orang-orang Kristen ini dianggap sebagai sekte oleh orang Yahudi. Sekte Yahudi yang menyimpang. Tetapi oleh orang Yahudi masih bisa diizinkan memakai sinagog. Masih diizinkan pakai sinagog. Di Philadelphia, orang-orang Yahudi tidak memperbolehkan orang Kristen pakai sinagog. Dikat. Bahkan orang-orang yang ikut itu dicatat. Kalau kita periksa mundur ke Sardis, ada perkataan gini, aku tidak akan menghapus namanya. Ya, ingat ya, mau masuk sinagog itu dicatat namanya. Tuhan bicara, aku tidak akan menghapus namanya dari itu. Itu keren. Orang boleh menghapus nama, tapi aku tidak akan hapus nama. Nah, kita lihat ya, ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan nilai. Makanya saya tuh ngeri ya. Kita tuh enggak sadar kalau kita tuh ada assessment. Kita itu sedang dinilai. Dinilai untuk apa? Target kita bukan baik, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, adik-adikku, target kita bukan jadi orang baik. Ya, kenapa? Step berikutnya dari baik adalah ya dikatakan apa? Yang baik, yang berkenan, nah itu tahap 2. Terakhir, yang sempurna. Yang baru ikut mungkin agak alergi dengan kata sempurna. Kata sempurna ini dalam pengertian bahasa aslinya adalah apa? Tumbuh sesuai umur. Anakmu itu sempurna kalau 5 tahun bisa pipis di toilet. Bisa baca ABCD sampai Z. 1 sampai 10. Itu sempurna. Anakmu tidak bisa dikatakan sempurna kalau umur 20 tahun. Nggak tahu pipis di mana. Anakmu tidak bisa dikatakan sempurna kalau umur 20 tahun. Hitung-hitungan sederhana nggak bisa. Nah, sama seperti orang Kristen. Masalahnya kenapa? Orang pikir kalau sudah lahir baru itu adalah saat dia terima Yesus. Belum. Sperma ketemu sama ovum. Itu belum lahir. Orang 2 minggu itu namanya keguguran. 2 bulan namanya keguguran. 4 bulan namanya keguguran. 6 bulan itu keguguran. Makanya orang Kristen nganggap sudah dirinya sudah lahir baru dan siap masuk surga. Nggak bisa. Sekali lagi saya katakan, surga itu tempat Yesus berada. Pasti kalau kita mau masuk ke sana, ada standarnya. Orang mau masuk ketemu Presiden Jokowi saja, ada tata caranya. Mau masuk surga, oh Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Ngapain di belakang ada tulisan? Diyakini menurut perbuatan. Kenapa? Dari lahir baru itu perbuatan kita nyata. Jangan GR. Makanya ketika saya ngelihat orang-orang Kristen, nggak sadar kalau Tuhan itu ada assessment. Dinilai. Bahaya loh, serius. Engkau mengabaikan ini, engkau mengabaikan kekekalan. Ya,
Dan dikatakan apa? Dikatakan, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ini ada hubungannya dengan keselamatan. Ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ini gereja kecil, tidak punya dana yang besar, bahwa sumber dayanya pun bukan orang-orang hebat. Ini bukan gereja yang bisa beli apa saja. Kekuatan mereka kecil. Ya. Katakan apa? Namun engkau menuruti firman-Ku. Wah, ini orang Kristen daya hard, saudara. Ini orang Kristen yang jenis ini luar biasa. Hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Waduh. Kayak Paulus, semuanya kuanggap sampah. Hari-hari ini makin jarang. Karena takaran seseorang diberkati apabila dia punya aset. Apabila dia punya rumah besar. Makanya ketika orang-orang kaya-kaya ini memberi, maafkan saya, memberi 2 miliar misalnya, saudara anggap besar. Saudara anggap, wah itu gede, 2 miliar, gede. Tapi tahu nggak saudara, uangnya masih berapa? Uangnya loh triliunan. Ngasih 2 miliar itu apa artinya? Lain dengan ada satu janda yang ngasih hanya berapa keping. Mungkin pada saat dia ngasih, malamnya dia nggak makan. Mungkin dia pada saat ngasih, bukan malamnya nggak makan aja. Pulang sekitar 10 km dia jalan. Kalau hanya berkegiatan sosial di gereja itu a piece of cake. Mudah, tapi memberi hidup. Kalau kita di mimbar, kita bisa jadi pribadi yang spektakuler, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang tidak terlihat itu. Dayat nggak? Sungguh-sungguh nggak? Boleh saya tambahkan sedikit ya tadi ya? Boleh. Iya, saya 22 ayat 15-25. Ini maksudnya kunci Daud itu tadi, bahwa setiap istana atau setiap rumah yang besar itu punya seorang penjaga di situ, kepala dari pengurus semuanya di situ, ya, seperti dia pengurus yang mengatur semuanya di istana itu, dan dialah yang memegang kunci. Nah, ketika dia menutup, pintu itu ditutup ketika malam atau ketika pagi dibuka, dan ketika dia menutup, hanya dia yang punya otoritas untuk membukanya kembali. Jadi siapa yang bisa ketemu raja, dialah yang menentukan. Seperti tadi Kak Sony katakan, ini bukan sekedar kunci itu membuka usaha kita, kunci itu untuk membuka kita dapat jodoh, bukan. Tetapi kunci ini, Tuhan Yesus yang memegang kunci ini, dan Tuhan Yesus yang menentukan siapa yang boleh masuk istana dan siapa yang tidak. Ini tentang kehidupan kekal. Jadi bukan tentang, kita pegang kunci Daud, lalu untuk membuka tingkap-tingkap surga, berkat dan sebagainya. Bukan itu, ya. Lalu dikatakan tadi bahwa Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan berkatakan itu kepada jemaat di Philadelphia ini. Nah, Tuhan selalu menghargai orang-orang yang lemah, ya, punya kekuatannya kecil, nggak seberapa kuat, tapi dia mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Seperti ketika Daud itu seorang yang kecil, seorang yang lemah, bukan tentara. Tapi dia berlatih. Dia dibuang, dia ditempatkan di ladang, dia ditempatkan di padang gurun, seolah-olah dia hendak dimatikan begitu aja. Mau mati, mau hidup, nggak peduli keluarganya. Nah, di situ dia berlatih dan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. Dan ketika dia berhadapan dengan Goliat, Tuhan berkenan kepadanya. Bukan tiba-tiba Tuhan memberikan perkenan, karena dia betul-betul menguatkan hatinya kepada Tuhan. Setiap hari di padang gurun, dia berlatih juga menggunakan senjatanya, dia berlatih, dia berjuang, dia struggle. Nah, Tuhan menghargai orang-orang yang kekuatannya tidak seberapa, tetapi berusaha untuk melakukan, berusaha untuk tunduk kepada Tuhan. Berusaha untuk mendisiplinkan diri, berusaha untuk berjuang. Ya, silakan Kak Sony dilanjutkan. Nah kan, seru kan? Makanya, jangan ngomong kunci Daud untuk buka brankas Bank Indonesia, Bank BCA. Aduh, susah saya. Di Jakarta waktu itu ada orang berdiri di depannya Bank Indonesia dan dia berdoa, harta kekayaan dari bangsa-bangsa. Elah. Makanya saya berjuang, saudara. Kalau di mimbar, wah, nyanyi, I feel Jesus. Oh, bisa. Bisa suasana yang tepat, lighting yang tepat, musik nada yang tepat. Kadang-kala bisa nipu. Yang mana hadirat Tuhan,
yang mana perasaan. Tetapi kalau saudara sendiri di hadapan Tuhan, bangun pagi-pagi, baca firman Tuhan tanpa ada yang melihat, di situ Tuhan nilai dirimu. Ya, saya baca sedikit, dikatakan apa? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Tidak menyangkal, luar biasa, saudara. Nah, orang Kristen belum nyanyi lebih dari pemenang. Kalau saudara sudah melakukan perjuangan iman sedemikian rupa, nyanyi ini oke. Tetapi kalau orang belum melakukan perjuangan sedemikian rupa, nyanyi ini nggak pantas. Kita buka Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Nah, ini ayatnya banyak diplesetin. Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Nah, orang Kristen pada zaman itu dianiaya. Rasul Paulus pada saat memberitakan Injil digebukin, dimasukkan karung, dibuang, dihancurkan. Lah sekarang ini kan yang orang Tuhan di pihak kita, ya kita akan pergi, kita akan punya rumah, kita akan seperti ini. Keinginan, ya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Ya, yang tidak menyayangkan anaknya. Ini sebenarnya kita harusnya curiga ayat ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengerunaikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kita harusnya mencurigai. Kalau Tuhan tega, Bapa di surga tega dengan Yesus, berarti demi sesuatu yang besar di belakang langit biru, langit baru, bumi baru, Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi supaya the new you, manusia baru kita, kelahiran baru terjadi. Orang tua, dari sini ada yang mau nyekolahkan anak, yang biasanya tinggal serumah, karena dia sudah nanti mau SMA, yang satunya lagi mau masuk perguruan tinggi, dia rela anaknya pergi dari rumah, walaupun separuh hatinya susah. Tapi tega demi masa depan. Begitu juga Tuhan kita. Kelihatannya apa? Waduh, kok susah? Tapi Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya saudara jadi penghuni langit baru, bumi baru. Ayat 33. Ayat ini juga banyak diperkosa. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Saudara melihat posisinya orang Kristen saat itu sedang dianiaya. Nggak ada yang bela. Ya, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Iya, saat pengadilan nanti. Jadi kalau di bumi ini engkau dikuyok-kuyok, ada orang kaya yang pakai uang gede untuk menindas saudara. Dia menang di bumi loh, bisa dia menang di bumi. Saudara dizolimi, tapi di pengadilan terakhir, mereka akan melihat siapa yang bela kita. Yang bela kita, itu yang mati bagi kita, yang namanya Yesus. Makanya ngomong lebih dari pemenang, ini loh. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Karena lagi ngalami penindasan. Saudara ditindas, enggak. Kesesakan, enggak. Penganiayaan, enggak. Kelaparan, apalagi. Lihat, dikatakan apa? Seperti ada tertulis. Perhatikan saudara. Ini enggak banyak diajar di mimbar. Oleh karena engkau, oleh karena Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah loh, bumi ini bukan rumah kita, saudara. Tuhan itu jadikan bumi ini training ground. Kehidupan yang sesungguhnya nanti di langit baru, bumi baru. Bertahanlah dan menang. Ya, tetapi dalam semuanya itu, perhatikan, baru muncul, baru perang, berjuang seumur hidup baru. Dikatakan apa? Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, lebih dari menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini hanya diberikan, label ini diberikan untuk mereka yang sudah berjuang. Kalau orang belum berjuang, ngomong lebih dari pemenang, aduh saudara. Ya, lihat, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa bayangan ada di atas maupun yang ada di bawah, atau sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semuanya ngomong amin. Baru meaningful. Nah, kalau sudah nggak pernah ngerjain apa-apa, terus nyanyi lebih dari pemenang dalam segala perkara, nggak bisa. Ada hari-hari kita mencucurkan air mata. Ada hari-hari dengkul kita lecet. Ada hari-hari
dahi kita itu sampai goser di karpet. Dan hari-hari itu anak-anak Allah dibentuk. Hari-hari air mata kita keluar, hari-hari kita tidak ada pengharapan. Hari-hari kita nggak bisa lihat masa depan. Hari-hari ketika orang ngomongin kita, hari-hari ketika kita difitnah, hari-hari kita disalahpahami, hari-hari kita, Tuhan, berat. Tapi disitulah Tuhan bangkitkan anak-anak Allah. Di situ Tuhan bangkitkan mempelainya Yesus. Bukan berarti saya nggak boleh ya saudara nyanyi lebih dari pemenang, tetapi lebih dari pemenang dinyanyikan. Lebih ada artinya kalau saudara berjuang dalam perjuangan, dalam perlombaan ini. Ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, the synagogue of Satan, dalam bahasa yang lain, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ini yang saya katakan pembelaan Tuhan di balik semuanya. Yuk, kita periksa sekarang siapa yang disebut jemaah iblis. Yang disebut jemaah iblis adalah orang Yahudi. Nah, saya berhati-hati supaya saudara tidak menuduh saya berat sebelah. Kita ini tergila-gila sama orang Yahudi, saudara. Tapi Tuhan kita nyebut orang-orang Yahudi, bukan orang Yahudi biasa. Orang-orang Yahudi yang benci orang Kristen. Orang-orang Yahudi yang menganiaya orang Kristen. Orang-orang Yahudi yang mengkafir-kafirkan orang Kristen. Itu disebut sama Tuhan kita jemaah iblis. Mereka itu hanya keturunan jasmani dari Abraham. Keturunan jasmani, tetapi mereka tidak pernah benar-benar hidup seperti Abraham. Kita periksa dulu. Sebenarnya kata jemaah iblis itu muncul juga di Wahyu 2 ayat 9. Kita lihat. Ini muncul loh di jemaat Smyrna. Ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat. Siapa mereka? Sebenarnya kalau kita mau periksa, perhimpunan orang-orang yang dimiliki oleh iblis. Perhatikan sungguh-sungguh. Setelah Zoom ini, kita jangan benci mereka. Tetapi menempatkan Yahudi pada tempatnya. Jangan orang-orang Kristen ini menempatkan orang Yahudi seolah-olah. Wah, pokoknya nih orang bangsa pilihan Tuhan. Ya, kita mesti lihat. Untuk apa bangsa itu dipilih? Untuk melahirkan Mesias. Di depan mata Tuhan, kita sama. Yuk, perhatikan Yohanes 8 ayat 44. Bagaimana Tuhan bicara. Tuhan kita Yahudi. Ya, bicara sama orang Yahudi. Keras banget. Ayo, Yohanes 8:44. Nah, iblislah yang menjadi bapamu, saudara. Bahasa aslinya, diaboloslah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Saudara, Tuhan bicara sama orang-orang yang hidup dalam Taurat. Orang-orang yang hidup ketat sekali dalam hukum-hukum. Ini orang yang hidup tiap hari. Dalam tanda petik, menyenangkan hati Tuhan. Padahal Tuhan bicara apa? Diaboloslah, setan yang jadi bapak. Ya. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata sekehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala pendusta. Perhatikan, supaya tidak meleset. Gelar jemaah iblis, the synagogue of Satan, diberikan, dilabelkan pada orang-orang Yahudi yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Ya, kita buka lagi. Kisah Para Rasul 17 ayat 5. Lihat, orang-orang yang benci dengan kekristenan. Ya, ini soal Paulus ya. Tetapi orang Yahudi menjadi iri hati dengan dibantu oleh beberapa penjahat. Dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Ayat ke-13 kan. Ya, tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan. Ayat berikutnya. 1 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 16. Katakan apa? Bahkan orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi.
ayat 16 ya, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikian mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Jadi kita mesti ngelihat Bapak Ibu, menempatkan posisi. Jadi perang Israel Palestina, orang Kristen jangan menyikapi itu sebagai perang agama. Saya yang pernah diundang oleh pemerintah ke sana, banyak orang Kristen di pihak Palestina. Mereka rebutan tanah, bukan rebutan yang lain. Jadi lihat, wah pokoknya kalau udah begini tuh biji-bijian keluar. Itu biji mata Allah, itu biji mata Allah. Saudara melupakan. Kalau banyak orang Kristen di Palestina, 25 sampai 30%. Yang pernah ke Israel tahu, bantu mereka. Beli dagangan mereka. Karena di sana orang Kristen minoritas. Mereka juga dijepit, mereka juga diinjak. Nah orang Kristen loh masalah apa? Wah itu Arab Palestina, malah diinjak juga. Janganlah. Itu saudara kita sendiri, percaya Yesus. Mereka juga nangis, saya lihat mereka nangis sungguh. Saya ada di sana beberapa minggu. Bukan untuk saya di sana untuk buat film dokumenter. Jadi sedih lihat orang Kristen yang nganggap ada superioritas satu suku, satu etnis. Jangan ya. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 9 yang bagian B. Semua sudah banyak yang digenapi, tapi ini belum digenapi. Jemaat Philadelphia itu dizolimi, saudara. Ditindas. Tuhan kita hidup. Perhatikan sungguh-sungguh. Ini belum terjadi. Sesungguhnya, aku, Yesus, akan menyuruh mereka, orang-orang Yahudi, datang dan tersungkur di depan kakimu. Dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ini belum terjadi. Tapi nanti kita akan lihat ini. Saat di pengadilan nanti. Orang-orang Yahudi itu akan datang ke kakinya orang Philadelphia yang percaya Yesus. Dan ngaku loh bahwa Tuhan mengasihi mereka. Ayat 10. Dan engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Aduh, enggak gampang. Tekun itu enggak gampang. Persistence itu enggak gampang. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam. 8196 ditulis gini, aku datang segera. Pegang apa yang ada padamu, hold fast. Ya, supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Mahkota raja itu diadema. Tetapi mahkota yang ditulis di sini, Stefanos. Katakan sama-sama, Stefanos. Kalau ada orang namanya Stephen, nah itu. Stefani, nah itu. Stefanos. Stefanos ini mahkota bukan dari emas, tetapi dari daun-daunan dan dari bunga. Hanya diberikan kepada mereka yang memenangkan lomba. Jadi kalau kita ini menyelesaikan pertandingan hidup kita dapat mahkota. Amin. Saya nggak bisa bayangin ya, orang-orang yang ada di sini pakai mahkota nanti. Aduh. 2 minggu yang lalu saya katakan mereka pulang berarak pakai pakaian putih. Pakaian putih itu bukan daster, saudara. Tetapi itu pakaian perarakan kemenangan. Dan kita berjalan di belakang raja. Masuk ke Yerusalem. Ya, dikatakan apa? Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru. Soko guru ya. Saya nggak bisa detail. Soko guru itu untuk mereka yang setia sampai akhir. Ada nama ditulis di situ. Makanya ya, kalau orang-orang meninggal itu kadang-kala ya bagus-bagusan batu nisan telah menyelesaikan pertandingan. Aduh, seumur hidupnya foya-foya, selingkuh, doa enggak pernah, ke gereja jarang, mati mau masuk surga. Itu heran itu. Ngeri, saudara. Makanya setia sampai akhir, saudara. Dan padanya tulisan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Ayat 13. Siapa bertelinga? Ini perkataannya Tuhan. Ya, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Artinya kenapa? Ini aku, kamu punya kuping, dengerin, perhatikan. Jadi Philadelphia ini bukan jemaat besar, jemaat kecil, tapi pertarungan imannya legend. Mereka rela mati, rela kehilangan semua. Demi apa? Rumah abadi. Yuk, sama-sama berjuang.
Saya minta Kak Ane berdoa. Setelah itu kita masuk di dalam pertanyaan. Silakan Baik. Kak Ane. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami sudah belajar sampai kepada jemaat yang ke-6 di kitab Wahyu. Tuhan, kami melihat pergumulan kehidupan jemaat mula-mula. Mungkin ada beberapa yang sama dengan kami, di mana kami merasa juga ditegur, atau kami merasa juga dikuatkan ketika kami lemah. Engkau ingatkan kembali, Engkau tegur, dan Engkau ajak kami untuk sungguh-sungguh lebih lagi. Tapi yang kami yakin Tuhan, bahwa Engkau menyediakan anugerah kalau kami mau untuk berusaha sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Seberapa kami yang ada di tempat ini, kami yang mendengar firman-Mu, kami yang ditegur, kami yang ditempela, kami yang dikuatkan. Kami mengucap syukur. Materaikan firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Supaya itu terus bukan hanya menjadi pengetahuan dalam pikiran kami, tapi betul-betul menjadi rema, betul-betul mengingatkan kami setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kami. Sampai kami berjuang, sampai kami bertemu dengan Engkau, dan kami tidak malu, dan kami dilayakan untuk kami memasuki kerajaan bersama-sama dengan Engkau penebus kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan, monggo Kak Ane. Ini dari Ibu Esther. Kak Son, mengacu pada jemaat-jemaat di kitab Wahyu yang banyak mengalami penzoliman, apakah dalam tanda kutip mengalami penzoliman itu adalah suatu proses yang diizinkan Tuhan bagi umatnya dan harus diterima dengan ikhlas? Tidak ada sebuah peristiwa bagi orang yang percaya kepada Tuhan yang tidak dalam kendali Tuhan. Tentu peristiwa yang diizinkan itu selalu diukur oleh Tuhan, apakah kita bisa menanggungnya atau tidak. Perhatikan, sungguh-sungguh. Nah, dari sini kita tahu bahwa kalau Tuhan izinkan penzoliman yang besar terjadi, pemiskinan, penganiayaan, bahkan pembunuhan, itu proses yang memang diizinkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan tega? Justru baby Christian langsung mengalami aniaya. Tahun 30 lahir langsung dianiaya. Kenapa? Menyelamatkan dari kerusakan besar. Kak Ana pernah bahas kalau nggak salah. Kenapa sampai Tuhan izinkan air bah yang besar menghabiskan populasi yang ada? Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan 430 tahun orang Yahudi diperbudak di Mesir? Dan yang ketiga, yang paling mencengangkan, kenapa baby Christian dianiaya demikian? Jadi dari awal murni banget. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Pas Roh Kudus turun, tidak lama dari itu aniaya sampai tahun 380. Aniaya mereka dalam bentuk aniaya fisik hanya 3 sampai 5-6 bulan. Tapi aniaya kita itu seumur hidup. Nilainya sama. Kalau mereka martir kehilangan nyawa, martir kita, nyawa itu suke. Banyak hal yang kita harus korbankan buat. Tapi itu sepadan dengan mahkota tersedia. Silakan, Ana. Ya, ini yang namanya pemurnian. Ini yang namanya Tuhan Yesus memberikan baptisan api. Yang namanya api itu dibakar, itu memurnikan dan membakar segala sesuatu yang tidak bisa tahan dalam api itu. Tadi dikatakan dalam Roma 12 ya, lebih dari pemenang. Siapakah yang akan memisahkan dari kasih Kristus? Apakah itu penderitaan, apakah itu ketelanjangan, apakah itu penganiayaan, apakah itu kelaparan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi maksudnya apa? Ketika mereka dianiaya dan mereka tidak berbalik dari Kristus, maka mereka lebih dari pemenang. Bukan mereka lebih dari pemenang adalah ketika mereka dianiaya, kemudian Tuhan memenangkan mereka atas musuh-musuhnya. Itu tidak pernah terjadi dalam sejarah gereja mula-mula. Tidak pernah terjadi. Ya, mereka ditindas,
tetapi mereka kuat imannya, mereka rela ditindas sampai mati, maka mereka disebut mereka lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, orang-orang yang menang ini siapa? Mereka lebih dari siapa? Orang-orang yang menang itu adalah musuh mereka. Orang-orang yang menang adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang yang menang adalah pemerintah Roma. Kekuatan yang berkuasa pada saat itu. Itu adalah orang-orang yang menang. Roma menaklukkan banyak kerajaan pada saat itu. Ya, itu orang yang menang. Tapi kalau mereka bisa tahan sampai mati, ya tetap bertahan, tetap setia pada iman mereka, maka mereka disebut lebih daripada orang-orang yang menang. Mereka lebih dari pemenang. Itu maksudnya. Nah, ini adalah ujian. Tidak ada kualitas tanpa ujian. Misalnya gini, kalau anak-anak sekolah ya, kalau kita sekolah, atau kalau kita jadi guru sekolah minggu, atau di dalam kelas kalau sebagai guru, kita tahu kok siapa yang pinter. Atau kita sebagai trainer gitu ya, kita mentraining pegawai-pegawai baru. Kita tahu kok siapa yang pinter, siapa yang berkualitas. Nah, tetapi kalau di dalam sekolah, tidak bisa itu dikasih nilai kalau tidak diuji. Guru mungkin tahu bahwa, oh ini orang yang pinter, oh ini anak yang pinter. Tapi harus ada ujian di situ untuk mensahkan penilaian si guru ini. Ya memang betul-betul terverifikasi. Nah, maka yang dikatakan Bu Esther dalam tanda kutip penzoliman, ini adalah ujian, ini adalah pemurnian, ini adalah penampian bagi umat Kristen, bagi orang percaya, dimanapun, di segala zaman. Tentu dalam kondisi yang berbeda. Kalau jemaat mula-mula dianiaya secara fisik, tadi Kak Son katakan bahwa kita, walaupun kita tidak digorok ya sampai mati, tapi kita sendiri yang harus mematikan kedagingan kita. Kita tidak ada bahaya seperti mereka. Tapi bahaya kita apa? Bahaya kedagingan, bahaya keduniawian. Sama-sama bahayanya. Bisa menyebabkan kebinasaan kekal kalau kita mengingkari iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, itu aja cukup. Kak Son, apa arti dari Matius 19 ayat 24? Kita baca. Sekali lagi berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ya, kalau kita lihat ini, kita lihat konteksnya ya. Nah, lihat ya, dikatakan ada seorang kaya. Nah, kita ngelihat dulu ayat 16. Ada orang muda yang kaya. Orang muda ini bukan hanya kaya biasa, tetapi kaya dan juga diduga punya rumah ibadah, punya sinagog, ya. Jadi orang kaya, orang yang rohani. Tapi coba lihat ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, hidup yang berkualitas. Jawab Yesus, perhatikan ayat 17. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ayat 18, keren. Orang ini berani nantangin Tuhan. Ya, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Gitu loh. Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina. Ini Taurat ya. Jangan dengan 613 misfot, 613 peraturan. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 20, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Berarti sejak dari masa mudanya, masa kecilnya, sudah dengan ketat menjalankan hukum agama. Terus kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, ya, Tuhan Yesus melihat ada sesuatu yang lebih tinggi, ya, yang Dia bertuhankan itu. Ya, itu yang harus diserahkan kepada Tuhan. Bukan Tuhan mau hartanya, bukan, tetapi untuk mengikuti Tuhan harus melepaskan segala sesuatu. Ini keren. Gitu loh. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, karena ini yang jadi Tuhannya. Ini yang jadi dewanya, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, kalau disuruh ibadah tidak berat, ya. Dalam tanda petik menjalankan perintah agama tidak berat. Tidak berzina tidak berat, tetapi kalau suruh jual harta itu yang berat. Ya, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, baru ayat 23 Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi nunjuk pada orang itu, ya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum, ya,
Itu hampir mustahil karena harus apa? Unta itu kalau masuk mau di pintu gerbang lubang jarum, dia harus dilolosi. Pelananya itu yang isinya barang-barang indah itu harus diturunkan. Dan juga yang paling sukar bukan melepaskan itu, membuat unta itu berlutut. Kaki depan, kaki belakang. Nah, kalau sudah berlutut, dari dalam dia ditarik. Dari luar, dia didorong. Nah, susah. Karena kenapa? Karena pintu gerbang lubang jarum hanya seukuran orang. Bukan seukuran unta. Terus, ayat 25, ya, ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah dan berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Murid-murid tahu, masuk lubang jarum pakai seekor unta. Jadi kalau udah kemalaman, pintu gerbang utama tutup. Nah, supaya tidak dijahati oleh perompak, maka orang itu harus masuk. Tetapi masalahnya pintu gerbang tutup. Nah, makanya para saudagar setengah memaksa untuk supaya untanya masuk, supaya tidak dirampok. Ya, bunyinya apa? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu. Ini bicara mengenai kematian daging. Bukan dipakai untuk apa? Wah, tidak ada yang mustahil aku akan keluar negeri. Tidak ada yang mustahil aku punya rumah di Tokyo. Tidak ada yang mustahil aku punya suami artis. Tidak ada yang mustahil aku punya istri artis. Ya, jadi firman Tuhan itu keren kalau ngerti. Makanya mesti baca. Monggo kan? Ini dari komentar dari Yohan Wijaya. Amin, karena Kak Son sekolah kehidupan ujiannya tiap hari, kadang remedi dan lulusnya nanti saat ketemu Tuhan di penghakiman akhir. Setuju. Ini sekolah kehidupan. Ujiannya tiap hari. Maunya baik itu ya. Ada aja yang cari gara-gara gitu. Lulusnya nanti saat ketemu Yesus itu benar. Monggo Kak Ana. Ya, saya menambahkan sedikit aja. Dikatakan begini, barang siapa menang, berarti ada yang kalah. Jangan menganggap bahwa semua orang Kristen itu pasti masuk surga kalau sudah beragama Kristen, sudah mengucap, oh Yesus, Engkau Tuhan, Kau juru selamatku, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku. Ya, jangan seperti itu. Orang yang diampuni itu yang bertobat. Bertobat itu berbalik, berubah kelakuannya, itu bertobat. Kalau mengatakan ampuni aku, tetapi kelakuan tidak berubah, itu bukan bertobat. Itu kapok lombok. Nah, di sini dikatakan barang siapa menang, berarti orang Kristen ada yang kalah. Hati-hati. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci. Ya, kita mungkin orang-orang zaman sekarang bingung ya, apa itu artinya soko guru? Soko guru itu pilar, tiang. Ya. Jadi, barang siapa menang, ia akan kujadikan tiang di dalam bait suci. Nah, apa artinya ini? Tiang dalam bait suci berarti dia adalah bagian dari bait suci itu sendiri. Artinya dia menjadi bersama-sama ada di dalam keluarga kerajaan Allah. Dia ada di tempat yang maha kudus, di tempat di mana Yesus berada. Nah, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru. Jadi orang yang menang, ia akan ada di Yerusalem yang baru. Memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Itu maksudnya di sini yang dikatakan tadi, soko guru. Jadi itu bukan cuma bait sucinya, tetapi bagian dari bait sucinya itu. Di bangunan-bangunan zaman dulu, di pilar itu biasanya ada inskripsi. Di pilar itu biasanya ada seperti prasasti gitu ditulis di situ, ya. Kalau orang Kristen betul-betul berjuang, betul-betul seperti tadi saya katakan, Tuhan itu sangat menghargai orang yang kekuatannya tidak seberapa tapi dia mau sungguh-sungguh berjuang. Kalau kita punya kelemahan, yang tadi kita punya dosa yang kita sayangi, tetapi kita mau sungguh-sungguh berjuang. Tuhan ngerti kok bahwa kekuatan kita tidak seberapa, tapi kita mau sungguh-sungguh hidup kudus. Tuhan ngerti bahwa kita masing-masing ada kelemahan, ada kedagingan kita. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh dan kita berjuang dan kita betul-betul berhasil mematikan kedagingan kita, maka di situ akan ditulis nih penghargaannya. Gitu. Oke, silakan.
Ya, dari Iya. Reski ini, Kak, mahkota atau Stefanos itu hanya simbol saja ya. Kita lihat penempatannya ya. Kalau dikatakan yang tadi, kita lihat tadi Philadelphia, itu bicara mengenai apa, barang siapa yang menang gitu loh. Kita ngelihat bahwa Tuhan sedang pengen ngomong bahwa nanti orang-orang yang menang itu akan kuberikan penghargaan. Tapi apakah nanti di langit baru bumi baru kita akan dapat anyaman seperti itu? Wah, itu kalau saya katakan kalau dalam Wahyu itu lambang ya. Tetapi mesti yang Rizky harus highlight adalah beda, ada beberapa nanti bagian kalau berikutnya ya, setelah lewat 7 Jemaat nanti bisa ngelihat ada yang dapat diadema. Diadema itu mahkota raja, mahkota putri raja, mahkota pangeran, itu diadema. Tetapi kalau orang yang bertanding menang, nah itu Stefanus. Makin seru kok, ya. Sampai nanti pasal terakhir, wah itu seru lagi. Ya, judul akhir nanti saya udah mengira-ngira ya, beginning at the end. Sebab dengan berakhirnya dunia ini, dimulainya kehidupan yang nyata. Nanti Bapak Ibu Saudara kalau rajin dari Wahyu pertama sampai terakhir, kita dapat belajar. Barusan juga saya ngomong di beberapa gereja, saya diundang ke luar pulau. Saya katakan apa? Gimana orang bicara Gog Magog, katanya Gog Magog, wah itu Rusia, Cina akan bertemu, sambung Turki. Setelah itu perjalanan dibuat jalan tol, highway. Terus kemudian nanti tentara Rusia, tentara Cina, tentara Turki akan marching. Tahu marching ya? Akan jalan kaki, wah mereka bawa senjata. Lalu lupa perangnya nanti, perangnya sekarang aja contoh saudara lihat ya, perang Israel Palestina. Ketika dari Gaza, Hamas itu nembakin rudal sederhana ya, buatan ya, yang di dalamnya diisi paku, gotri dan lain sebagainya. Ketika ditembakkan, Israel punya beberapa pelapis air dome. Nah, itu sekarang saja sudah apa? Otomatis non human, tidak ada orang. Kalau roket dari Gaza pakai orang. Tetapi kalau ini minim sekali. Nah, bayangkan kalau mereka dari Gog Magog jalan. Dari mana? Dari Rusia. Saya tidak bicara Gog Magog ya. Dari Rusia, dari China, dari Turki, jalan ke Armageddon dan di lembah itu, terus darahnya sekekang kuda. Kuda. Zaman sekarang perang mana ada pakai kuda? Ayo. Ada yang teman-teman dari Surabaya ke Malang naik kuda numpak jaran? Makanya. Makanya kita ketika belajar firman Tuhan kita terheran-heran, saudara. Ya, contoh aja, contoh. Ya, kalau kita belajar kitab Wahyu, kita tuh belajar budaya latar belakang sejarah. Saya ini sendiri ya, kalau di Jawa, orang meninggal itu warnanya putih, dikasih salib warna hitam. Ada beberapa daerah benderanya hitam, salibnya putih. Kaget saya keluar pulau. Benderanya merah, saudara. Tapi sopo sing rapi, mati orang di situ. Ada benderanya hijau. Nah, seperti itu. Jadi Stefanos itu menandakan apa? Kamu selesai dalam pertandingan. Ya, silakan, Li. Pertanyaan dari Reski lagi. Jadi memang nanti di LB3 ada perbedaan bagi orang-orang yang dapat penghargaan Stefanos itu dengan yang tidak. Kalau Stefanus itu orang-orang yang menang. Jadi gini, orang-orang yang masuk ke LB3, Langit Baru Bumi Baru, adalah orang-orang yang menyelesaikan pertandingan. Ya, itu lambang. Ya, jadi semua orang yang masuk ke Langit Baru Bumi Baru seperti di Wahyu pasal terakhir dikatakan itu orang-orang yang memenangkan pertandingan. Itu bukan harafiah, itu lambang. Tetapi yang membedakan adalah apa? Bukan mahkotanya ya. Bedanya adalah ada satu kelompok yang nanti memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, yang duduk makan sehidangan dengan Tuhan Yesus. Itu bedanya, Reski. Jadi kalau orang-orang yang masuk ke langit baru bumi baru, atau kalau kita bilang samayim, kita masuk bilang surga, ya, itu orang-orang yang Stefanos, orang-orang yang telah memenangkan pertandingan. Tetapi yang membedakan nanti di sana adalah apa? Orang yang duduk sehidangan dengan Yesus, orang yang
memerintah bersama dengan Yesus. Nah, orang-orang inilah orang-orang yang hidupnya mempermalukan iblis. Kenapa? Karena iblis sudah matok. Oh, manusia itu daging. Toh nanti akan jatuh ke dalam daging juga. Orang-orang ini yang membuktikan, loh iblis ada orang-orang yang bisa hidup seperti Yesus hidup. Nah, itu. Beberapa orang matanya tiba-tiba lebar. Kok saya tidak tahu? Hanya saya beritahu. Dan saudara nggak akan ini. Pengetahuan ilahi seperti ini nggak akan percuma. Saudara, bioh gitu loh. Buku-buku setebal kayak gini, itu untuk hanya melihat latar belakang dan lain sebagainya. Itu, aduh, saya bilang sama Kak Ana, saya sampai mendalami itu sampai kadang-kala terheran-heran, saudara. Ini satu, padahal ada banyak buku, ada satu tumpuk buku. Monggo, silakan. Pertanyaan berikutnya dari Restani Susilawati. Kak Son, bangsa Israel kan bangsa pilihan Tuhan. Apakah bangsa Israel yang sekarang ada atau hanya simbol saja? Jadi yang disebut bangsa pilihan yang sesungguhnya itu siapa? Saya minta mungkin bagian ini dibantu oleh Kak Ana ya. Tapi saya mau kasih tahu gini loh. Bangsa pilihan untuk apa dulu? Bukan eksklusivitas untuk mereka, oh nanti mereka pasti masuk surga. Nanti menarik sekali pada saat 144.000. Makanya pastikan saudara bersama-sama. Ya, perhatikan berikutnya. Ada 12 murid, ada 12 suku Israel. Yesus ngangkat apa? 12 murid. Jadi lihat ya, apa yang ada yang di perjanjian lama itu lambang, itu dibawa ke perjanjian baru itu pada kenyataan yang sesungguhnya. Yang pertama kali Pesah, keluarnya mereka dari Mesir. Makanya sayur pahit lah dan lain sebagainya. Setelah itu di kehidupan Yesus, keluarnya kita dari kehidupan dosa, ditebus dari dosa. Itu Paskah. Beda, makanya kalau ada orang ngajak ngerayakan Pesah, aduh. Monggo Kak Ana, ada bisa bantu saya? Mungkin Restani ini baru ya, ada berapa belas tentang perjanjian lama, di situ bisa dilihat lagi. Tapi secara singkatnya gini, nah kalau bangsa Israel itu disebut bangsa pilihan Tuhan, sebetulnya dipilih itu untuk apa sih? Pasti ada tujuan kan? Atau cuma dipilih itu ya karena Tuhan pilih kasih? Apa Tuhan pilih kasih? Dia cuma bangsa Israel dipilih-pilih sama Tuhan, terus bangsa yang lain mau dibuang, mau dibinasakan sama Tuhan. Enggak. Ya. Tapi dipilih itu untuk tujuan, untuk suatu tujuan, untuk suatu tugas. Nah, bangsa yang lain yang tidak dipilih bukan berarti Tuhan itu tidak sayang dengan mereka. Di seri saya yang perjanjian lama bisa dibuka di YouTube, itu terlihat bahwa Tuhan pun mengasihi dan memperhatikan bangsa-bangsa lain juga. Tetapi untuk orang Israel, ya kalau orang Israel ini Tuhan punya misi memilih mereka secara khusus. Mereka harus menjalankan Taurat. Nah, kalau mereka nggak menjalankan Taurat, mereka nggak hidup dengan baik, nggak hidup dengan benar sesuai Taurat, mereka dipukulin, digebukin sama Tuhan. Digebukin itu dalam arti panennya gagal, ternaknya dicuri, dijarah sama bangsa-bangsa lain, mereka diperbudak dan seterusnya dan seterusnya. Dari bangsa Israel, kemudian bukan cuma Israel ya, tetapi mengerucut lagi menjadi bangsa Yahudi, yaitu 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Karena yang 10 suku, yang namanya bangsa Israel, itu dibuang dan sekarang udah entah kemana, sudah bercampur. Sudah hilang, nggak kembali lagi. Jadi tinggal bangsa Yahudi aja, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah, tujuannya ada punishment dan reward, ada hukuman dan juga ada hadiah bagi mereka ketika mereka berurusan dengan soal Taurat ini. Karena Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud bahwa bangsa ini melahirkan Mesias. Itu yang disebutkan dalam Galatia 3. Dari keturunan Abraham semua bangsa di bumi mendapatkan berkat. Berkat itu adalah berkat keselamatan. Keturunan itu kata di situ cuma satu, bukan jamak. Bukan orang-orang Israel, tetapi satu, yaitu keturunan Abraham yang satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel, kemudian Daud dan seterusnya, itu Tuhan pilih tujuannya hanya untuk melahirkan Yesus Kristus. Dan setelah Tuhan Yesus lahir, melakukan misi penyelamatan, tugas bangsa Israel sudah selesai. 12 suku itu digantikan oleh 12 rasul.
Tugas dari 12 suku itu digantikan oleh 12 rasul. Maka di perjanjian baru ada yang disebut, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kamu adalah bangsa yang terpilih dan imamat yang rajani. Kita menggantikan bangsa Israel. Zamannya bangsa Israel sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang adalah zaman gereja. Ya. Nah, di kitab Roma dikatakan, menurut keturunan mereka adalah kekasih Allah. Janji yang sudah Tuhan ucapkan untuk keturunan Abraham ini, Tuhan tetap tepati. Walaupun mereka memberontak menyakiti hati Tuhan. Tetap mereka Tuhan pegang janjinya. Mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka jadi pemimpin dalam bidang teknologi, dalam bidang keuangan. Tetap itu janji Tuhan buat mereka. Tetapi janji Tuhan buat kita bukan di bumi ini, tapi di langit dan bumi yang baru. Mereka tidak mendapatkan janji itu, karena mereka menolak Yesus. Mereka hanya sampai di bumi ini 70-80 tahun setiap individu hidup. Tapi di kekekalan karena mereka menolak Tuhan Yesus, mereka binasa. Nah, janji Tuhan untuk bangsa Israel, Tuhan tetap penuhi. Dikatakan bahwa secara keturunan mereka adalah kekasih Allah. Tetapi menurut Injil, mereka adalah seteru Allah atau mereka adalah musuh Allah. Dan tadi Kak Soni sudah ajarkan, kenapa mereka disebut musuh Allah? Kenapa sampai mereka disebut sinagog Satan? Bahkan Tuhan Yesus mencela mereka, mencerca mereka. Iblislah Bapa. Ya, jadi jangan lagi memandang bangsa Israel itu sebagai, oh jangan lo mengutuki Israel. Kita tidak mengutuki, kalau kita menyikapi perang, kita lihat kemanusiaannya. Dari sisi kemanusiaan. Ya, yang berperang itu adalah tentara Israel dan tentara Hamas. Tetapi di antara mereka ada orang-orang yang menderita karena perang. Entah itu perempuan, rakyat sipil, anak-anak, baik dari orang Palestina maupun orang Israel yang menderita. Walaupun lebih banyak penderitaan di rakyat Palestina. Kenapa? Karena orang Israel punya teknologi yang tinggi sehingga rakyatnya secara relatif lebih terlindungi. Jadi lihatlah segala sesuatu dengan kacamata yang lebih luas. Gitu. Banyak karena saya lihat banyak sekali orang bilang, oh jangan mengutuki Israel. Ya kita nggak ada urusan sama perang mereka. Kita sama sekali nggak ada urusan. Lebih baik kita nggak bela-bela Israel, kita nggak bela-bela Palestina, kita bela bangsa dan negara kita aja. Itu ya saya kira. Saya rasa itu aja cukup. Ya puji Tuhan, malam ini kita ngerti good church, bad church-nya di mana. Kita ngelihat Philadelphia itu good church. Kita ngelihat ada orang-orang yang ternyata memang membangun gereja dengan tidak baik. Pemahaman tidak baik. Makanya beberapa orang yang di sini saya ajak untuk tumbuh bersama. Ya, tadi Kak Ana tadi bilang mengenai ditampi, siniaso. Bahasa Yunaninya bagus banget. Siniaso. Beda ditampi sama diayak. Kak Ana itu buat kue gitu, kalau diayak pelan. Ditampi itu untuk memisahkan dua benda. Ditampi, dilemparkan ke atas, digoncang. Satu kali lagi itu semua akan digoncang. Supaya apa? Kelihatan ada satu kerajaan yang tidak tergoncang. Siniaso, ditampi, dilempar ke atas, digoncang. Begitu dilempar, yang kosong kena angin ke samping kiri, ke samping kanan. Tetapi yang jatuh ke bawah terpisah juga. Yang mana yang kotor, yang mana yang bersih. Hari-hari ini kita lagi siniaso. Hari-hari ini kita sedang ditampi. Sepanjang pandemi kita lagi ditampi. Ya, percaya bahwa kita akan lolos dari semua. Tuhan Yesus berkati. Ayo kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk putra tunggalmu yang jadi pionir, memberikan contoh bagi hidup kami. Bagaimana kehidupan seorang manusia yang disukai oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Bapa di surga. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang menemani kami, untuk kami jadi mengerti bukan hanya yang baik dan yang benar, tapi yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Hamba berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ikut dalam program pemuritan ini, Tuhan makin bukakan kebenaran firman, sehingga mereka akan mengerti, memberi makan jemaat mereka dengan kebenaran yang mengubahkan hidup, yang bukan hanya berhenti di bumi ini, tapi sampai di langit baru, bumi baru, sampai kami mendapatkan perkenanan Stefanos itu. Kami bersyukur malam ini. Kami semua, kami serahkan apa yang kami lakukan, yaitu ibadah kami. Dan kami harap itu menyenangkan hati Bapa di surga.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya, Bapak Ibu Saudara.